Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bisa memimpin doa dulu terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya berdoa mulai. Berdoa selesai. Memulai pembelajaran pagi hari ini kan sudah dipimpin doa oleh Mbak Restu. Ibu izin untuk absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Najwa, Saya. Mbak Tika, Saya. Mbak Restu. Saya. Ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Oh iya, berangkat. Ibu di sini mau menjelaskan mengenai sistem persamaan, dibaca ya, sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel atau yang disingkat dengan SPLKDV. Tadi malam ibu kan udah bilang di grup, udah ada yang belajar belum? Udah. Ibu kan ngirimin makalah mengenai SPLKDV. Di sini ada gambar jembatan kan ini. Ini ada konstruksi jembatan tersebut terdiri atas baja lurus dan baja melengkung. Ini ada baja lurus dan ada baja melengkung. Nah, dalam matematika sendiri bentuk lurus itu seperti bagian jembatan yang di atas nama ini, garis lurus, dan bentuk melengkungnya seperti bagian jembatan yang melengkung ini ya. Nah, sedangkan parabolanya mewakili grafis fungsi kuadrat. Jika fungsi linier dan fungsi kuadrat digabungkan, akan terbentuk sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Tadi malam kan Ibu udah ngirimin makalah tentang SPLKDV. Untuk Mbak Restu bisa dibaca pengertian dari SPLKDV di grup udah. Sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel yaitu SPLKDF adalah sistem persamaan yang terdiri dari atas persamaan linier dua variabel dan persamaan kuadrat dan variabel yang mana variabel-variabel dalam kedua persamaan saling terkait tanpa disadari. SPLKDF juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat antara lain menentukan keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, membandingkan harga suatu barang, dan lain sebagainya. Nah, udah cukup. Tanpa disadari, SPLKDV juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaatnya itu bisa menentukan laba atau keuntungan, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang. Itu ada bentuk umum, sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Ini ada contoh atau rumus dari SPLKDV. N sama dengan K. X plus M kali Y itu bentuk umum atau bentuk liniernya. Untuk bentuk kuadratnya ada Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Untuk keterangannya X dan Y itu variabel. K, M, P, dan Q itu koefisien atau P tidak sama dengan 0. N dan R itu disebut konstanta. Udah paham belum yang variabel yang kayak apa, koefisien yang kayak apa, konstanta itu yang kayak apa? Udah paham belum? Sudah. Ibu kasih contoh soal, diperhatikan yang ada di makalahnya. Ibu kasih contoh soal. Yang pertama ada Y sama dengan X min 3 dan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, untuk penyelesaian di sini kan substitusikan Y sama dengan X min 3 ke Y sama dengan X kuadrat
min 4x plus 3 sehingga diperoleh x min 3 sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Karena kan y ini sama-sama x kali x kuadrat kan x pangkat 3, ini kan pangkat 2 ya. X ini ditulis di sini dulu, nanti x yang sebelah ditulis sebelah kiri. Jadi ini dipindah ruas, x kuadrat dipindah ruas jadi min x kuadrat. Ini kan min 4x dipindah ruas jadi plus 4x. Ini kan ada digabungkan menjadi x juga, plus x min 3 sama dengan 0. Jadi ruas kanan di sama dengan 0 kan dulu, terus nanti dijumlahkan yang sama. Ini kan yang sama ada min x kuadrat plus x. Di sini ada plus 4x min 3 juga. Jadi ini min hasilnya min kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Karena min di sini min x kuadrat plus x plus 4x. Jadi hasilnya min x kuadrat masih utuh, yang ditambahkan 4x plus x. Karena jadi 5x itu karena yang di depan sini dimisalkan 1 jadi 4 plus 1 sama dengan 5x. Min 6 karena min 3 sama dengan min 6. Nah gini, nanti kalau udah jadi di x nya diganti menjadi plus, ganti ke min 5x, difaktorkan, nanti jadi hasilnya di situ x min berapa? X min 3 kurung tutup, terus x min 2. Jadi pemfaktorannya x min 3 sama dengan 0, x nya sama dengan 3, atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. X nya udah ketemu. Yang terakhir, substitusikan x1, kan ini diketahuinya ada x1 sama dengan 3 dan x2 nya kita tahu kan x2 nya sama dengan 2. Jadi kedua adalah substitusikan x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 2. Dalam persamaan yang tadi ada persamaan y sama dengan x min 3 atau ke y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Kalian mau yang mana, yang y sama dengan x min 3 atau y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3? Y sama dengan x. Oh, mau pilih yang sama dicontoh ya, berarti y sama dengan x min 3. Berarti kalau x1 nya tadi 3 sama 2, y1 berarti 3 min 3 sama dengan 0, dan y2 nya kita misalkan 2 min 3 sama dengan min 1. Jadi HP atau himpunan penyelesaian dari soal penyelesaian dari y sama dengan x min 3 atau y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 itu
jadi 3,0 dan 2,-1. Ada yang perlu ditanyakan? Yang kedua, ada banyak penyelesaian dari SPLKDV. Untuk secara geometri, penyelesaian SPLKDV adalah himpunan titik potong antara garis N sama dengan KX plus MY dan parabola Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Sehingga banyak penyelesaian SPLKDV dapat dilihat dari banyak titik potong antara garis dan parabola. Dari SPLKDV, banyak penyelesaian SPLKDV itu yang pertama, tolong didengarkan. Iya. Yang pertama ada jika garis memotong parabola itu di dua titik, yaitu SPLKDV memiliki dua penyelesaian. Sama seperti contoh yang Ibu jelaskan. Contoh soalnya kan ada dua penyelesaian. Yang kedua, jika garis memotong parabola di suatu titik atau menyinggung parabola, SPLKDV memiliki satu penyelesaian. Yang ketiga ada jika garis tidak memotong maupun tidak menyinggung parabolanya, SPLKDV tidak memiliki penyelesaian. Kemungkinan kedudukan garis dan parabola dalam SPLKDV sebagai berikut. Yang pertama ada garis memotong parabola di dua titik. Ini penyelesaiannya ada dua, ini sama ini. Ada titik potong ini sama ini. Yang pertama ada syaratnya, ada dua titik potong. Yang kedua ada garis menyinggung parabola di titik ini. Yang ketiga ada garis tidak memotong parabola. Tidak ada himpunan penyelesaiannya. Dan secara aljabar, jika persamaan linier N sama dengan KX plus MY disubstitusikan ke persamaan kuadrat Y sama dengan PX kuadrat plus IX plus R, akan diperoleh persamaan kuadrat baru, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang memiliki nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Banyak kuadrat baru. Penyelesaian antara persamaan bentuk aljabar dan linier kuadrat memiliki tiga kemungkinan. Yang pertama, D lebih dari 0. SPLKDF memiliki dua penyelesaian. Kalau nomor 2, jika nilai D sama dengan 0, SPLKDF memiliki suatu penyelesaian. Jika nilai D sedikit 0, SPLKDV tidak memiliki penyelesaian atau himpunan himpunan kosong. kosong. Ya, benar. Yang dijawab oleh Mbak Restu benar, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, jika nilai D lebih dari 0, SPLKDV memiliki dua penyelesaian. Yang kedua ada jika nilai D sama dengan 0, SPLKDV itu memiliki hanya satu penyelesaian. Yang terakhir ada jika nilai D kurang dari 0, SPLKDV tidak memiliki penyelesaian atau himpunannya 0. Perlu Ibu kasih contoh atau enggak? Yang ada tiga kemungkinan tersebut yang Ibu sama Mbak Restu jelaskan tadi. Iya. Ya. Sambil dilihat makalah yang Ibu kirim, dibaca aja karena waktunya mau selesai. Di sini contoh soalnya, jika sistem persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus K, negatif 5X plus Y sama dengan min 3 mempunyai dua penyelesaian. Untuk pertanyaannya, tentukan nilai K yang memenuhi. Penyelesaiannya persamaan ini, persamaan min 5X plus Y sama dengan min 3 dapat diubah menjadi Y sama dengan 5X min 3. Mudah nggak? Kenapa Y sama dengan 5X min 3? Kok pasti kan bingung ya. Di sini kan ada 5 min negatif 5X. Kok jadi plus 5X? Kenapa? Karena diubah ke bentuk
Kenapa negatif 5x jadi plus? Karena dipindah ruas dari kiri ke kanan. Y-nya masih utuh sama dengan 5x min 3. Jadi substitusikan persamaan Y sama dengan x kuadrat plus 2x plus K ke dalam persamaan Y sama dengan 5x min 3. Diperolehnya dari x kuadrat plus 2x plus K sama dengan 5x min 3. X kuadrat plus 2x min 5x plus K plus 3 sama dengan 0. Yang terakhir ada x kuadrat negatif 3x plus K plus 3 sama dengan 0. Sistem persamaan mempunyai dua penyelesaian jika diskriminan dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus K plus 3 sama dengan 0 bernilai positif, yaitu D lebih dari 0. Mbak Najwa bisa dibacakan dari D lebih dari 0, B kuadrat min 4AC lebih dari 0. B lebih dari 0, B kuadrat min AC lebih dari 0, min 3 kuadrat min 4x kali 1x kali K plus 3 lebih dari 0. 9 min 4K min 12 lebih dari 0, min 4K min 3 lebih dari 0, min K lebih dari 3 per 4, K kurang dari min 3 per 4. Jadi nilai K yang memenuhi adalah K untuk K lebih dari min 3 per 4 K elemen R. Benar apa yang dijawab oleh Mbak Najwa. Tadi jawabannya nilai K yang memenuhi adalah K untuk K kurang dari min 3 per 4 K elemen dari R. Ibu kasih contoh soal, ibu kan udah ngasih contoh soal, nanti ibu kasih PR untuk kerjaan di rumah dikumpulin besok, dan ibu kasih soal di kuisis nanti ibu kasih di WA, grup WA nanti malam. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu cukupkan untuk hari ini dari pembelajaran SPLKDV atau sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Di sini ada yang belum paham mengenai materi yang ibu sampaikan tadi? Sudah paham. Ya. Nanti ibu kasih pekerjaan rumah dan ibu kasih 10 soal di kuisis, nanti ibu kasih. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Iya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu cukupkan untuk hari ini. Semoga materi yang ibu sampaikan bermanfaat dan mudah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat.